Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa maulana wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahu wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du, faqur rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma faqihna fid din wa'allimna al-kitab wa ta'wil. Allahumma amin. Segala puja dan puji hanyalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kita semuanya orang-orang yang senantiasa mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam ibadah-ibadah kita semuanya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kita semuanya orang-orang yang istiqamah mengikuti apa yang telah diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kita semuanya, sehingga hidup kita semuanya ada dalam keberkahan, mati kita ada dalam kondisi husnul khatimah, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala akan mempertemukan kita semuanya kelak dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mendapatkan syafaatul uzma darinya. Allahumma amin. Saudara-saudaraku yang sama-sama mengharapkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan mentadabburi surat Abasa. Surat Abasa adalah surat ke-80. Abasa artinya bermuka masam. Surat ini dinamakan surat Abasa karena di ayat pertama surat ini Allah subhanahu wa ta'ala menginformasikan satu kondisi yang sangat penting, yaitu abasa wa tawalla. Abasa wa tawalla, bermuka masam dan berpaling. Siapa yang bermuka masam? Siapa yang berpaling? Karena apa bermuka masam? Karena apa berpaling? Ini disebutkan di dalam Asbabun Nuzul. Al-Wahidi menyebutkan, dan begitu pula Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala menegaskan bahwa begitu banyak para ulama tafsir yang menyebutkan tentang asbabun nuzul surat ini, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang mendakwahi para pemuka Quraisy. Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat menginginkan keislaman mereka. Mereka menjadi orang-orang yang bertauhid, menyembah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bukan kepada berhala, bukan ke berhali, ya, bukan kepada patung, bukan pada patekong, bukan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendakwahi para pembesar-pembesar Quraisy itu, ya. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi seperti ini sangat sibuk, ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat menginginkan para pembesar Quraisy itu, para tokoh-tokoh penting itu menjadi orang-orang Islam. Nah, ketika kondisi seperti ini, jaa Abdullah bin Ummi Maktum wa huwa a'ma. Datang kepada beliau Abdullah bin Ummi Maktum wa huwa a'ma, dan beliau ini adalah orang yang buta, tunanetra, ya, kalau bahasa kita. Memang matanya buta, tapi hatinya hidup.
Mending mana? Mending matanya buta hatinya hidup, atau matanya awas tapi hatinya buta? Mending mana? Kalau saya mending memilih mata saya awas dan hati saya hidup, ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengarkan suara Abdullah bin Ummi Maktum ini, ya, "Allamani mimma 'allamakallah." Ajari aku dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepadamu Muhammad, ya. Wa karrara dzalika wa huwa la ya'lamu anna ar-rasul masyghulun ma'a haula'il musyrikin. Abdullah bin Ummi Maktum terus-menerus meminta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk diajari apa yang telah Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang namanya orang buta enggak tahu situasi dan kondisi, ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam agak sedikit tidak suka. Fakariha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qata'ahu li kalamihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang dakwah, datang Abdullah bin Ummi Maktum terus-menerus meminta seperti itu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam abasa, wajahnya berubah, wa tawalla, dan berpaling, ya. Maka surat ini disebut dengan surat Abasa. Ada para ulama tafsir yang menyebut dengan surat Al-A'ma, ya, surat tunanetra. Abasa dan atau Al-A'ma semuanya fokus pembahasannya kepada Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu anhu yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang Islam, tapi kondisi Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang sangat sibuk karena berdakwah kepada para pembesar-pembesar Quraisy. Ini asbabun nuzul yang berkaitan dengan surat Abasa. Abasa ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Makkah ke Madinah. Jumlah ayatnya jika kita periksa ada 42 ayat. Apa kaitannya surat ini dengan surat sebelumnya, yaitu surat ke-79, surat An-Nazi'at? Jika kita perhatikan dalam surat An-Nazi'at, ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kondisi kematian seseorang, ada yang kematiannya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, nyawanya secabut-cabutnya, sakit sesakit-sakitnya, dan ada juga orang yang ketika nyawanya dicabut dengan sangat mudah Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawanya, ya. Kemudian digambarkan dalam surat An-Nazi'at ada dua karakter manusia, yaitu karakter Nabi Musa alaihissalam dan karakter Fir'aun. Nabi Musa alaihissalam mendakwahi Fir'aun terus menerus, akan tetapi ternyata Fir'aun sampai matinya tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mau mengikuti ajaran Nabi Musa alaihissalam, ya. Maka dalam surat An-Nazi'at ini diingatkan bahwa fungsi para nabi dan para rasul itu hanya mengingatkan, fima anta min dzikraha ila rabbika muntahaha. Engkau itu hanya sebatas mengingatkan. Ila rabbika muntahaha, semuanya itu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama anta mundziru may yakhshaha. Engkau itu hanya memperingati orang yang takut saja, ya. Kalau orang yang enggak takut, dia enggak bakal beriman. Tapi tetap kewajiban Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan. Nah, dalam surat Abasa Allah Subhanahu wa taala menggambarkan dua kondisi manusia, ya. Ada para pembesar Quraisy yang terus-menerus didakwahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada juga orang buta, orang biasa-biasa saja datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagi para dai ini pembelajaran yang sangat penting. Apa itu? Jangan pernah membeda-bedakan manusia. Karena surga itu bukan disiapkan oleh Allah untuk orang kaya. Surga itu bukan disiapkan oleh Allah untuk para pejabat.
belum tentu di dunianya dia presiden, diagung-agung oleh banyak orang, belum tentu dia masuk surga. Ya. Rakyat jelata tidak punya apa-apa di dunia, mungkin dilihat hina, dia nggak punya harta, dia nggak punya pangkat, dia nggak punya jabatan, dia nggak punya apa-apa. Tapi ketika mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka pasti akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Maka dakwah ini harus sampai kepada siapapun. Ya, mau ke orang miskin, orang fakir, rakyat jelata, ya, para pejabat, orang-orang amanah, silahkan dakwahi. Dakwah ini harus menyebar ke seluruh penjuru bumi tanpa memandang sukunya, tanpa memandang asalnya dari mana. Yang jelas Islam rahmatan lil alamin, maka dakwahkan Islam kepada siapapun. Ya. Karena bisa jadi yang menerima Islam itu justru orang-orang biasa. Kalau para pejabat banyak egonya, merasa diri paling pintar lah, merasa diri paling kaya lah, merasa diri paling punya jabatan lah, sehingga rasa-rasa seperti itu menjadi penghalang hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Rasa dirinya paling kaya apa? Kamu ngomong apa? Saya ini orang kaya, kamu nggak punya apa-apa. Ngedakwahin saya, ngaca dong. Tuh. Ya, emang kamu siapa rakyat jelata kayak begitu? Ini saya nih pejabat. Ya gitu. Sombong dengan jabatannya, sombong dengan hartanya, sombong dengan ilmunya. Padahal ingat, surga itu bukan untuk orang kaya, bukan untuk orang miskin, bukan untuk para pejabat, bukan untuk rakyat jelata, tapi surga disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang bertakwa. Takwa inilah yang menjadi kunci utama dibokingkan seseorang akan masuk ke dalam surga. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Ayo bersegera meminta ampunan Allah Subhanahu wa taala, mohonlah surga kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan surga itu telah disiapkan lil muttaqin, bagi mereka orang-orang yang bertakwa. Ini Ramadan ini kita sedang berjuang habis-habisan agar kita menjadi orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ashrul bawaqi seperti ini, 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini, kencangkan sarung kita, hidupkan malam-malam kita dengan tilawah Al-Quran, dengan munajat, ya, dengan zikir, dengan fikir, terus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih di 10 hari terakhir di bulan Ramadan ada malam Lailatul Qadar, ya, yang mana malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Semoga Allah anugerahkan itu semuanya kepada kita. Ini kaitan antara surat An-Nazi'at dengan surat Abasa, di mana dalam surat An-Nazi'at Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita semuanya bahwa dakwah itu hanya mengingatkan, ya. Dakwah itu hanya mengingatkan. Kita itu hanya sebagai asbab saja. Adapun hidayah itu mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ustadz, kiai, kita semuanya para dai, santri, masyarakat biasa berlomba-lomba untuk memahamkan diri, memahamkan keluarga dan memahamkan orang lain dengan Islam. Agar apa? Li'an yahdiya bika rajulan wahidan khairun laka minad dunya wa ma fiha. Jika engkau memahamkan orang lain, seorang saja terhadap Islam, kemudian orang itu masuk Islam, orang itu menjadi istiqomah dalam Islam, maka pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala khairul laka minad dunya wa ma fiha. Pahalanya bagimu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam rahmat bagi semesta. Semua orang yang ada di dunia ini,
ya, masuk Islam karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkannya. Masya Allah, sungguh sangat luar biasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita masuk ke pemetaan suratnya. Secara umum, surat Abasa ini tatanawalu syu'unan tata'allaq bil aqidah wa amr risalah. Surat Abasa ini berkaitan dengan urusan-urusan akidah dan risalah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kama annaha tatahaddatsu an dalailil qudrah, dan Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala, wal wahdaniyah fi khalqil insan, dan kemahaesaan Allah Subhanahu wa taala dalam penciptaan manusia, wan nabat, dan juga tumbuh-tumbuhan, wat ta'am, dan makanan, wa fihal hadits 'anil qiyamah wa ahwaliha, dan dalam surat Abasa pula dijelaskan kondisi hari kiamat, wa syiddatu dzalikal yaum al-'asib, dan betapa dahsyatnya kondisi dan situasi hari kiamat itu. Ada 4 pembahasan penting dalam surat Abasa ini. Yang pertama, ibtada'atis suratul karimah bi dzikri qissatil a'ma. Surat ini diawali dengan disebutkannya kisah seorang tunanetra, yaitu Abdullah bin Ummi Maktum alladzi jaa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yatlubu minhu an yu'allimahu mimma 'allamahu Allah. Abdullah bin Ummi Maktum meminta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam agar dia diajarkan apa yang telah diberikan oleh Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masyghulun ma'a jama'atin min kubara'i Quraisy, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang sangat sibuk karena sedang mendakwahi para pembesar Quraisy. Yad'uhum ilal Islam, para pembesar Quraisy sedang diajak agar mereka memeluk Islam. Fa'abasa sallallahu alaihi wasallam wajhuhu wa a'rada anhu. Kemudian wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam berubah, ya, tidak suka, masam, kemudian berpaling. Fanazal al-Quran bil atab, maka Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengingatkan bahwa akhlak seorang rasul tidak boleh seperti itu. Ya, ini tidak mengurangi kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena sebenarnya ini pengingat bagi kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama para ustadz, terutama para kiai, terutama para dai, terutama para mubalik. Jangan sampai begini, kalau yang memanggilnya orang kaya, senangnya luar biasa, ya, disuruh ngedoa sama orang kaya, lamanya luar biasa. Tapi kalau yang manggil orang miskin, sorry sibuk sayanya. Yang manggil orang miskin, aduh maaf sayanya, banyak urusan ini. Disuruh ngedoa sama orang miskin, ngedoanya Al-Fatihah, amin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, gitu doang doanya. Cepet amat ngedoanya kalau diminta oleh orang miskin. Nah, ini peringatan bagi kita semuanya. Ya, al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Kita harus mengambil pelajaran yang sangat penting ini. Walaupun memang ini sedang membicarakan Abdullah bin Ummi Maktum, tapi bagi kita pun ini sangat penting diperhatikan. Abasa wa tawalla. Allah Subhanahu wa taala tidak langsung abasta ya Muhammad wa limadza tawallaita ya Muhammad. Gitu. Tapi hanya disebutkan abasa wa tawalla. Ini sindiran yang sangat halus kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan betapa sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun marah tidak sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi malu dengan yang lain. Ya. Anja'ahul a'ma, datang kepadanya al-a'ma, yaitu Abdullah bin Ummi Maktum, wa ma yudrika la'allahu yazzakka. Abdullah bin Ummi Maktum datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin membersihkan dirinya dari dosa-dosa. Kalau dalam surat An-Nazi'at, Nabi Musa alaihissalam diperintahkan untuk datang kepada Fir'aun, idhab ila fir'auna
innahu tagha faqul hal laka ila rabbika idhhab ila fir'auna innahu tagha faqul hal laka ila an tazakka. Jadi kalau dalam surat An-Nazi'at itu perintah Allah kepada Nabi Musa agar Fir'aun membersihkan dirinya, bertobat dia dari segala dosa yang pernah dia lakukan. Kalau di surat Abasa sebaliknya, bukan da'inya yang datang, tapi justru mad'unya yang datang. Ya, Masya Allah, ini sudah datang. Ternyata Nabi SAW sedang sangat sibuk. Aw yadzakkara fatanfa'uhu dzikra, atau dia ingin mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran itu memberikan manfaat kepadanya. Ya, ini kondisi Abdullah bin Ummi Maktum. Amma man istaghna, adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, nih orang-orang kaya, merasa sombong dengan hartanya, fa anta lahu tasadda, maka kamu melayaninya. Ini manusiawi ini. Wa ma 'alaika alla yazakka, padahal tidak ada celaan atasmu kalau dia tidak membersihkan dirinya beriman kepadamu. Ya, wa ma 'alaika alla yazakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta anhu talaha kalla innaha tadhkira. Kadang orang kaya memanggil kita semuanya dengan kesombongannya, hanya sebatas ingin menunjukkan bahwa dia banyak uang, banyak hartanya. Setelah kita diundang, ayo doa. Ya, setelah dengan doa dibagi duit masing-masing 10.000, 10.000, 10.000, 10.000. Ya, sombong. Ya, maka terkadang harta, kekayaan, pangkat dan jabatan itu menjadi penghalang bagi seseorang mendapatkan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Wal'iyadzubillah. Semoga harta yang Allah titipkan kepada kita bukan menjadi penghalang, tapi justru menjadi sarana kita berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala secara maksimal. Kaya silahkan, karena memang agama ini membutuhkan dana untuk diperjuangkan. Nabi SAW kaya, para sahabat radhiyallahu anhum banyak orang-orang kaya, sampai Islam ini datang ke Indonesia diantaranya karena dana-dana yang diberikan oleh para sahabat, para tabi'in, para ulama. Sampai hari ini alhamdulillah wa syukrulillah agama ini masih tetap ada. Ya, jangan antipati dengan kekayaan, tapi ingat, kekayaan harus kita gunakan secara maksimal untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalla innaha tazkirah. Ini adalah tazkirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bagi kita sebagai umatnya. Kemudian ayat selanjutnya yaitu kalla innaha tadhkirah faman syaa'a dzakarah. Faman syaa'a dzakarah ay faman syaa'a min ibadillahi itta'adha bil Qur'an. Siapa saja di antara hamba-hamba Allah yang menjadikan Al-Qur'an ini sebagai nasihat, wastafada min irsyadatihi wa taujihatihi, dan dia mengambil faidah dari apa yang diajarkan, apa yang diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Qala al-mufassirun, para ahli tafsir mengatakan, kana sallallahu alaihi wasallam ba'da hadzal itab, Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah diingatkan ini dengan ayat ini, la ya'basu fi wajhi faqirin qattun, tidak pernah wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam masam ketika berhadapan dengan seorang fakir pun. Ya, selalu tersenyum. Ya. Wala yatasadda li ghaniyin abada, dan tidak juga terpana oleh orang-orang kaya.
Wa kana al-fuqara fi majlisihi umara. Kadang-kadang bercampur, ini ajaran Islam. Mau orang kaya, mau orang miskin, gabungannya semua. Ya. Ini kesetaraan sosial dalam Islam itu bukan dengan harta, bukan dengan pangkat jabatan, tapi setara semuanya dalam Islam. Ya. Tidak ada bedanya. Yang membedakan hanya ketakwaannya saja. Wa kana idza dakhala alaihi ibnu ummi maktum, jika ibnu ummi maktum hadir ke majlis Rasul sallallahu alaihi wasallam, yabsutu lahu ridaahu, Nabi sallallahu alaihi wasallam membentangkan selendangnya, ya. Kemudian wa yaqulu marhaban biman atabani fihi rabbi, selamat datang orang yang telah menjadikan Allah Subhanahu wa taala mengingatkanku. Ya, jadi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diingatkan, langsung berubah, selama-lamanya berubah menjadi orang yang selalu tersenyum dan bahagia dengan siapapun yang hadir di majlis beliau. Masya Allah, Masya Allah. Thumma ba'da hadzal bayan akhbara an jalalati qudratil Quran. Kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kondisi dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semuanya tentang kemuliaan Al-Qur'an, ya. Fi suhufin mukarramah, ay huwa fi suhufin mukarramah indallah. Suhuf mukarramah itu, suhuf yang dimuliakan itu maksudnya adalah Al-Qur'an Al-Karim. Di dalam kitab-kitab yang dimuliakan, maksudnya kitab-kitab yang diturunkan kepada nabi-nabinya yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala di Lauhul Mahfuz. Ini adalah Al-Qur'an. Marfu'atin mutahharah, 'aliyatul qadri wal makanah. Posisinya tinggi, munazzahah an aidi syayatin. Kitab-kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan itu munazzahah, bersih, an aidi syayatin, dari campur tangan perubahan-perubahan syaitan, wa an kulli danasin, dan dari segala kotoran, wa naqsin, dan segala kekurangan. Seluruh kitab-kitab itu sama intinya, ya. Dan satu kitab dengan kitab yang lain saling menyempurnakan. Dan seluruh kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya dirangkum di dalam Al-Qur'an. Dan plus itu apa? Plusnya adalah Al-Mufassal. Al-Qur'an dibagi menjadi 4 bagian. Ada Ashabut Tiwal, ada Ashabul Ma'in, ada Ashabul Mathani, dan yang keempat ada Al-Mufassal. Ashabut Tiwal itu surat yang panjang-panjang. Ashabul Ma'in surat-surat yang jumlah ayatnya sekitar 100-an. Ashabul Mathani surat-surat yang diawali dengan sabbaha yusabbihu gitu, memahasucikan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sebanding dengan Taurat, sebanding dengan Injil, sebanding dengan Zabur. Wa fuddiltu bil mufassal, Allah Subhanahu wa taala berikan bonus yang banyak kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya dengan Al-Mufassal. Apa yang dimaksud dengan Al-Mufassal? Al-Mufassal itu terambil dari kata faslun. Faslun itu kelas, klaster. Suratnya pendek-pendek, dimulai dari surat Qaf sampai surat An-Nas. Ini adalah rangkaian surat-surat yang tidak pernah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada siapapun, dan ini menjadi kelebihan, kehebatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bi aidi safarah, ay bi aidi malaikah ja'alahumullahu safara bainahu wa baina rusulih. Bi aidi safarah, di tangan para penulis, yaitu malaikat. Ini juga sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mahir bil Quran ma'a safarati kiramil bararah.
orang-orang yang ahli di dalam membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, melaksanakan isi kandungan Al-Quran, maka mereka hidupnya bersama para malaikat. Walladzi yata'atta, adapun orang yang kesulitan bacanya, ya, udah 2 tahun diajarin langgam ini, langgam itu, tetap bacanya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, susah banget ini lisannya tuh. Begitu ya terus. Tenang, ente dapat pahalanya 2. Pahalanya apa? Karena ente sabar. Yang kedua, ente terus menerus memperbaiki bacaan ente. Enggak apa-apa, itu lebih bagus. Ya. Jadi mending bersama para malaikat atau mending mendapatkan pahalanya 2? Ya mending bersama para malaikat dan pahalanya berlimpah ruah. Betul enggak? Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang seperti itu, ya. Kiramin bararah, ay mukarramin mu'azzimin indallah atqiya sulaha. Mereka para malaikat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diagungkan. Atqiya, para malaikat makhluk Allah yang bertakwa, solaha, saleh. Kenapa? La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Karena mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi hal yang luar biasa ini, hal yang luar biasa. Malaikat yang tidak pernah berdosa itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sujud kepada Nabi Adam. Artinya apa? Sehebat-hebat para malaikat, jika dibanding dengan manusia bertakwa, maka manusia lebih dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Malaikat wajar takwa, wajar taat kepada Allah karena mereka tidak punya hawa nafsu, betul? Sedangkan manusia punya hawa nafsu. Maka ketika mereka yang lebih memilih ketaatan daripada hawa nafsunya, maka mereka lah manusia-manusia, makhluk-makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh manusia, makhluk yang paling mulia di antara kalian adalah orang-orang yang paling bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Thumma dzakara ta'ala qabha jarimatil kafir wa ifratihi fil kufri wal ihsan ma kathrati ihsanillahi ilaih. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan betapa manusia tidak tahu diri, ya. Kutilal insanu ma akfara, la'anal kafir wa tardin min rahmatillah. Orang-orang kafir akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ma asyadda kufruhu billah. Kenapa sih manusia itu sampai kekeh, keras kepala menolak untuk beribadah kepada Allah? Jangankan beribadah, menolak bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhannya. Kenapa sih? Ma'a kathrati ihsanihi ilaihi. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah memberikan semua yang dibutuhkan oleh manusia, semua difasilitasi oleh Allah, tapi luar biasa masih ada orang yang tidak mau meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhannya. Kutilal insanu ma akfara. Celaka manusia seperti ini. Qala Al-Alusi di dalam Ruhul Ma'ani mengatakan, wal ayah du'aun alaihi bi ashna'id da'awat wa afdha'iha. Ayat ini merupakan panggilan, ajakan dengan cara yang sangat-sangat luar biasa jelek. Heran saya, kenapa sih kamu nggak mau beriman kepada Allah? Kan semua yang menciptakan langit dan bumi dan mencukupkan segala kebutuhan engkau adalah Allah. Tapi kenapa engkau tidak mau beriman kepada Allah? Nah gitu tuh, ya. Wa ta'jibun min ifratihi fil kufri wal isyan. Dan ini merupakan
bentuk keheranan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia-manusia yang terus-menerus mengingkari Allah dan terus-menerus menikmati kemaksiatan. Wal iyadzubillah. Semoga kita semuanya dijaga oleh Allah tidak menjadi ahli maksiat. Wa hadza fi ghayatil ijaz wal bayan. Ini bermaksud ijaz. Ijaz itu sangat ringkas tapi jelas, ya. Kalau orang-orang barat mengatakan pondok betekok gitu. Ya. Ringkas tapi maknanya jelas dan sangat mendalam. Min ayyi syai'in khalaqah, ay min ayyi syai'in khalaqallahu hadzal kafir hatta yatakabbar ala rabbih. Ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini orang ini diciptakan dari apa sih emang? Sampai dia sombong sekali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Agar manusia ini ingat, maka manusia langsung disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, min nutfatin khalaqahu faqaddara, min ma'in mahin. Kita ini manusia diciptakan dari air mani yang hina. Ya, ketika air mani itu keluarkan kita juga baunya tidak sedap. Ini dari itu kita diciptakan itu. Kok bisa kamu menjadi manusia yang paling sombong di hadapan Allah, tidak mau tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala? Mimmain mahin haqir bada khalqah, dari air mani yang hina itu kamu diciptakan. Faqaddarahu fi batni ummihi atwaran. Kemudian Allah Subhanahu wa taala jadikan air mani yang hina itu pada rahim ibumu atwaran, dengan bertahap-tahap. Min nutfatin thumma alaqah, awalnya air mani kemudian menjadi segumpal darah, ila an tamma khalquhu, sampai sempurna menjadi seorang bayi setelah 9 bulan. Qala Ibnu Katsir mengatakan qaddara rizqahu, Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan rizkinya selama di rahim, wa ajalahu dan ajalnya, wa amalahu dan amal-amalnya, wa syaqiyyun aw sa'id, nestapa dan bahagianya, semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan kalau kayak begitu, seseorang ketika dia tidak mau menerima hidayah kan sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, berarti kalau kayak begitu ahli surga, ahli neraka sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini biar ngerti dengan sangat mudah. Seorang arsitek ulung ketika akan membangun sebuah bangunan, tahu nggak gambarnya? Tahu nggak RAB-nya? Tahu nggak kekuatan bangunan itu akan seperti apa? Sangat tahu, karena dia arsitek ulung, sehingga dia faham Allah Subhanahu wa taala Al-Khaliq yang maha menciptakan, faham betul. Ya, jangan menyalahkan Allah, tapi salahkan diri kita sekarang. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah ngasih bocoran-bocorannya nih. Betul nggak? Yang taat masuk surga, yang maksiat belangsak di dunia, belangsak di akhirat. Tinggal kita memilih sekarang. Itulah yang disebut dengan takdir. Ya, itulah yang disebut dengan takdir. Takdir itu kita dipersilahkan oleh Allah Subhanahu wa taala memilih. Ada wilayah-wilayah yang seperti itu. Ada wilayah-wilayah yang kita tidak bisa memilih. Itu qada namanya. Us Mauludin laki-laki, saya nggak akan pernah bisa jadi perempuan, itu qada. Us Mauludin mau ke surga mau ke neraka, siapa yang menentukan? Pilihan diri saya. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala telah memberikan potensi keduanya, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Tinggal kita mau mana yang kita pilih. Disinilah kita semuanya diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa kita ini manusia yang lemah, yang hina awal penciptaannya, kemudian dilahirkan ke dunia, tsumma sabila yassara, tsumma sahala lahu tariqal khuruj min batni ummihi.
Allah yang memudahkan kita semuanya bisa keluar dari rahim ibu kita semuanya. Ada hormon cinta yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan ya pada seorang ibu, sehingga kita semuanya dengan sangat mudah keluar dari rahim ibu kita. Mudah-mudahan ya yang sedang hamil yang mengikuti kajian ini, Allah Subhanahu wa taala sehatkan ibunya, sehatkan bayinya, dan Allah Subhanahu wa taala mudahkan proses persalinannya, dan anak yang dilahirkan menjadi anak yang saleh ya, menjadi ahli Quran, menjadi para ulama, menjadi para pejuang Islam. Allahumma amin. Thumma amatahu faqbarah. Kemudian setelah dia lahir ya, bahkan sebelum lahir manusia berujung pada kematian, faqbarah, dan setelah itu manusia dikuburkan. Ini ajaran Islam. Kalau ada yang mati tidak boleh dibakar, tidak boleh dibuang ke laut, tidak boleh dikasih ke binatang buas ya. Sebagai apa ini? Takriman lil insan nih, ikraman lahu, sebagai penghormatan bagi manusia. Manusia ketika hidupnya dimuliakan, ketika matinya dimuliakan. Apa tandanya bahwa manusia dimuliakan ketika matinya? Dimuliakan ketika matinya yaitu dikubur. Dan sebelum dikubur, di dalam Islam ada 4 hal yang harus dilakukan. Pertama, dimandikan. Kedua, dikafankan. Ketiga, disolatkan. Dan yang keempat, dikuburkan. Masya Allah, dimuliakan oleh Islam. Nah ini ya, ini mengingatkan kita semuanya prosesnya yang nantinya adalah thumma idza syaa'a ansyarah, thumma hina yasha'ullah ihya'ahu yuhyihi ba'da mautihi lil ba'thi wal hisab wal jazaa. Ayat ini mengingatkan thumma idza syaa'a ansyarah, kita yang sudah hidup ini akan dimatikan ya, dikuburkan, kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala akan bangkitkan kita semuanya, kemudian Allah hisab seluruh amal-amal yang pernah kita lakukan, dan Allah Subhanahu wa taala akan berikan pahala sebagaimana yang telah kita lakukan selama di dunia. Nanti kita akan bertanya, Kang, kan semua tubuh manusia itu akan hancur ya, kok bisa dihidupkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita perhatikan ayat selanjutnya ya, kalla lamma yaqdi ma amarah ya, kalla lamma yaqdi ma amarah, sekali-kali jangan manusia itu belum melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Nah, falyanzuril insanu ila ta'ami, ini nanti gambaran sangat mudah difahami oleh akal kita bahwa hari kebangkitan itu pasti ada. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala gambarkan nanti setelah itu ya, Allah turunkan hujan, kemudian Allah tumbuhkan biji-bijian. Manusia akan dihidupkan, akan dibangkitkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, karena manusia ada bagian tubuhnya yang tidak akan pernah hancur. Apa itu? Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut dengan ajbudz dzanab. Ajbudz dzanab itu adalah tulang ekor. Tulang ekor itu di mana? Di sini. Tulang ekor itu di tungir ini, di atas pantat, dan itu sangat aman dibungkus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau itunya sudah berubah, nggak akan bisa duduk. Kenapa antum semuanya bisa duduk? Karena ajbudz dzanabnya masih terlindungi. Dan ajbudz dzanab, ketika seluruh manusia jasadnya sudah hancur, ajbudz dzanab tidak akan pernah hancur. Nanti itulah yang akan bermula, dari situ kita akan bangkit sebagaimana biji-bijian, kacang-kacangan yang kita semuanya tanam, kemudian tertimpa air hujan atau kita siram, kemudian setelah itu mencenghung lagi, timbul lagi. Ini akidah dan sains. Ini antara keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala yang sangat luar biasa. Ya, akal kita terbatas,
maka untuk memudahkan cara berfikir kita, perhatikan apa yang kau makan. Ya, insyaallah besok kita akan lanjutkan pada bagian kedua, pada sesi kedua, ya, tentang surat Abasa ini dengan pengalaman saintifik yang sangat mengagumkan. Ya, ini saja sudah diawali dari min ayyi syai'in khalaqah. Jika kita kaji secara saintifik, maka kita semuanya akan sadar bahwa kita ada di dunia ini bukan ujug-ujug ada, akan tetapi diadakan oleh yang maha ada. Diadakan wujud kita karena yang maha wujud, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, dengan proses dari satu kondisi ke kondisi yang lain sampai kondisinya itu sempurna sebagai seorang manusia. Ini adalah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat luar biasa. Maka sungguh merugi jika manusia tidak memahami siapa hakikat dirinya itu. Maka oleh karena itu, jadilah manusia yang cerdas diri agar cerdas kontribusi. Cerdas diri memahami bahwa kita adalah manusia yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Cerdas kontribusi, maka kita jadikan semua apa yang Allah berikan kepada kita, jiwa, raga, harta, fikiran, semuanya hanya untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bissawab. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Wallahu ya'khudhu bi aydina ila ma fihi khairun lil islam wal muslimin. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.